Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua sehat walafiat ya. Kembali lagi kita di channel yang mudah-mudahan selalu memberi manfaat buat Anda semua. Tentunya dengan informasi tentang penerbangan yang update nih. Dimana lagi kalau bukan di channel Del Dido. Oke, langsung aja kepada kabar yang ditunggu-tunggu bahwasanya tanggal 30 Agustus tahun 2021 Presiden telah menyatakan bahwa level PPKM di beberapa tempat sudah mulai banyak yang diturunkan. Dan coba kita simak ya beberapa pengumuman berikut. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah atas kerja keras seluruh pihak dan ridho Allah SWT dalam 1 minggu terakhir ini sudah terjadi tren perbaikan situasi COVID-19. Tingkat positivity rate terus menurun dalam 7 hari terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit untuk kasus COVID semakin membaik. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3. Untuk wilayah di luar Jawa Bali juga terjadi perbaikan. Level 4 dari 7 provinsi menjadi 4 provinsi. Untuk itu pemerintah kembali melakukan beberapa penyesuaian yang akan dijelaskan lebih rinci oleh Menko dan menteri-menteri terkait. Nah, itu adalah cuplikan dari pengumuman Presiden dan mohon maaf jika banyak yang disingkat ya agar durasinya tidak kepanjangan. Yang pada intinya adalah masa PPKM masih terus dilanjutkan hingga tanggal 6 September. Lalu bagaimana dengan update tentang penerbangan ya? Apakah syarat-syaratnya ada yang diperingan kembali? Dan jawabannya adalah ternyata tidak ada yang berubah kecuali pada tanggal 28 Agustus tahun 2021 kemarin Menteri Perhubungan telah menetapkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu wajib diaplikasikan oleh seluruh penumpang ya. Sebagai pengingat saja atas syarat-syarat penerbangan yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa aturannya masih memakai surat edaran nomor 57 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Bahwasanya calon penumpang pesawat yang akan bepergian di wilayah PPKM level 4 dan 3, penumpang wajib menunjukkan kartu vaksinasi minimal dosis pertama. Kemudian yang kedua, penumpang wajib memiliki surat keterangan tes PCR negatif dengan sampel maksimal 2 kali 24 jam, kecuali yang melakukan perjalanan dalam kota di Pulau Jawa atau ke Bali ya dari Pulau Jawa. Silahkan memakai tes antigen asalkan sudah vaksinasi dosis kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk calon penumpang di bawah usia 12 tahun ini masih dibatasi ya. Nah, ini yang sering ditanyakan dan memberatkan. Beberapa kasus masih bisa terbang sih, asalkan ada alasan daruratnya. Semoga dalam waktu dekat ada aturan baru mengenai ini ya. Dan tidak hanya penumpang domestik, penumpang WNA atau warga negara asing di bawah 12 tahun untuk sementara juga tidak diperkenankan masuk ke Indonesia karena akan menimbulkan masalah ketika akan melakukan penerbangan domestik lanjutan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, keempat, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang di dalamnya terdapat informasi mengenai status vaksinasi dan juga hasil tes RT-PCR terupdate. Untuk yang ini, penerapannya bagi yang masih bermasalah pada aplikasinya, itu masih bisa menunjukkan bukti hard copy kepada petugas KKP sebelum check-in. Ya. Nah, kemudian saya juga akan mengingatkan kepada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis bisa menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah tentunya ya. Kemudian ya tentunya dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR ya atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan.
Kemudian yang kedua, persyaratan kesehatan ini mulai kartu vaksin dan tes PCR atau antigen itu dikecualikan bagi penerbangan angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas tes RT-PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat, dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan dengan menghubungi maskapai setempat. Ya. Oke, kita doakan sama-sama agar tren COVID-19 ini turun signifikan ya. Baik, mungkin segitu dulu sharing update kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda yang mau melakukan perjalanan penerbangan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.